kaprah. Istilah pastor di Indonesia itu sering menjadi salah kaprah. Saya akan mulai dengan fenomena. Silakan lihat dalam gambar. Apakah ini seorang pastor? Kalau Anda yang kenal, ini adalah seorang pastor yang namanya Romo Bayu, Rama Bayu, atau Pastor Bayu. Sering Anda jumpailah muka jelek ini. Yang kedua, pastor atau bukan? Ini pastor. Ini adalah namanya Rama Tanto. Ini menjadi pastor vikaris, atau zaman dulu namanya pastor pembantu, tapi bukan pembantu pastor ya, pastor pembantu di paroki Santo Mikael Indramayu. Kalau orang Indramayu tahu ini, siapa beliau ini. Yang ditutup itu nggak usah dicari siapa. Nah yang kelihatan itu ada jenggot putih. Ini pastor atau bukan? Ini pastor. Romo Said namanya. Orang Bandung pasti tahu ini Romo Said. Kalau ini, jangan jadi orang Indonesia kalau nggak tahu ini siapa. Ini pastor atau bukan? Ini pastor. Romo Franz Manyi Suseno, SY, Terikat Yesus. Ini pastor atau bukan? Jelas pastor. Kalau ini pastor atau bukan? Ini yang gambar ini. Kita lihat, ternyata ini pastor, saudara-saudari. Ada iklannya tuh, doa mukjizat kesembuhan paling fenomenal. Pastor kaki 5, kualitas bintang 5. Iklannya dahsyat, saudara-saudari. Saya sudah mencari orang ini, pastor ini siapa. Dan saya sudah cari juga, ini orang bukan pastor Katolik. Lah, kok bukan pastor Katolik? Iya, namanya adalah Pastor Andi Simon. Ini seorang pemimpin atau seorang pendeta dari gereja non-Katolik. Tapi kok disebut pastor? Ya itulah fenomenanya. Dia menyebut dirinya pastor, orang-orang juga menyebut dirinya pastor. Pastor Andi Simon. Jadi sebenarnya pendeta Andi Simon. Tapi pakai istilah pastor. Kita lihat juga, ini pastor bukan? Dia menyebut dirinya juga pastor. Kita lihat, itu ada iklannya. Revival Time with Pastor Philip Mantova. Ini sebagai pendeta. Tapi dia menggunakan istilah pastor untuk menyebut dirinya. Loh, berarti ada pastor yang bukan Katolik ya Romo? Ya ada ternyata. Silakan googling. Nah, di dalam pencarian Google, misalnya ini saya sudah cari. Anda lihat nih, how to become a Protestant pastor. Loh, berarti ada pastor yang bukan Katolik Romo? Ada ternyata. Ada pastor Protestan. Contoh yang lain, ini saya hanya cari dari Google ini. Saya searching, lalu keluar. Indonesian Protestant Pastor, Indonesian Protestant Pastor. Berarti pastor Protestan Indonesia. Loh, berarti ada pastor yang bukan Katolik. Ternyata ada. Dan dalam penggunaan sehari-hari ternyata seperti itu juga ada. Bahkan beberapa orang pernah kebingungan, Romo kok itu ada acara begini, pastor kok bukan Katolik ya Romo? Anda mesti tahu saudara-saudari, ternyata sudah mulai ada pendeta-pendeta yang menggunakan istilah pastor untuk menyebut dirinya. Contoh tadi, Pastor Andi Simon, yang sebenarnya pendeta Andi Simon. Atau Pastor Philip Mantova, yang sebenarnya pendeta Philip Mantova. Mereka menyebut dirinya pastor. Berarti itu suatu fenomena, suatu gejala bahwa ternyata di Indonesia penggunaan istilah pastor juga beberapa pendeta sudah menggunakannya. Jadi itu nggak khas Katolik lagi di Indonesia ternyata. Jangan kaget. Sampai di sini, jangan oh my God, oh my God, my God, my God, jangan. Jangan kagetan, jangan menjadi, loh berarti kok pastor berarti diklaim Romo. Nanti dulu. Yang paling penting sekarang adalah kita kupas bawangnya, saudara-saudari. Dalam arti apa? Pahami dulu duduk perkaranya, jangan ngototan, jangan berdebat. Yang paling utama, tahu duduk perkaranya itu seperti apa. Kok bisa ada pastor Protestan, kok ternyata juga istilahnya dipakai oleh orang-orang Protestan, seperti apa sih duduk perkaranya? Yuk kita lihat duduk perkaranya. Kita akan mulai dari penggunaan istilah. Bagian ini mesti Anda perhatikan dengan lebih serius, supaya nanti bagian-bagian belakangnya kita lebih mengerti lagi. Ini ada logo Kepulauan Indonesia, lalu ada tulisan Katolik. Ini maksudnya adalah penggunaan di Indonesia oleh agama Katolik. Nanti ketika ada logo seperti ini, itu artinya begitu. Penggunaan dalam bahasa Indonesia di Indonesia oleh agama Katolik. Yang pertama, di dalam agama Katolik, di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, Bapak Suci tidak pernah disebut pastor. Ini selalu disebut Bapak Suci atau disebut Sri Paus. Jadi kalau menyebut pastor untuk Sri Paus Fransiskus dalam bahasa Indonesia, di Indonesia tidak tepat. Demikian juga untuk seorang uskup. Ini uskup Bandung, uskup saya, saudara-saudari. Ini pastor atau bukan? Ini bukan pastor. Di dalam bahasa Indonesia, penggunaan di Indonesia, seorang uskup tidak pernah disebut pastor. Jadi ini uskup, ini monsinyur. Kalau Romo Manis, jelas pastor. Ini jelas pastor. Penggunaan dalam bahasa Indonesia, di Indonesia, Romo Manis adalah pastor. Kalau ini yang difoto, siapa? Rama Bayu, jelas pastor. Penggunaan dalam bahasa Indonesia, di Indonesia, Rama Bayu itu seorang pastor. Tentu saja Katolik. Silakan lihat KTP saya. Saya sudah buka KTP saya, meskipun bagian-bagian yang penting saya tutup, supaya jangan sampai disalahgunakan. Lihat bagian bawah,
yang saya beli lingkaran, pekerjaan ada lingkarannya itu pastor. Jadi ternyata istilah di dalam kependudukan administrasi negara, pastor itu juga istilah untuk salah satu pekerjaan orang Katolik. Saya itu pekerjaannya pastor. Dan kalau Anda orang kecamatan itu Anda tahu ada nomor tertentu untuk pekerjaan pastor. Ada pastor, pendeta, ulama apa dan sebagainya, polisi, tentara dan sebagainya. Salah satu jenis pekerjaan yang diakui formal dan resmi dalam kependudukan itu pastor. Lihat itu KTP saya, pekerjaan pastor. Bagus ya. Berarti seakan-akan ada kesan di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam penggunaan di Indonesia, bahwa istilah pastor itu eksklusif milik Katolik. Seakan-akan begitu. Dan memang berjalan selama ini seperti itu. Pastor itu ya pasti Katolik. Itu tidak hanya di pikiran orang Katolik, di pikiran orang umum, kalau menyebut pastor, itu hampir pasti itu adalah Katolik. Seperti kalau menyebut ulama, nah itu pasti Islam, kan begitu. Seperti kalau menyebut biku, nah itu pasti Buddha. Menyebut pastor, ini pasti Katolik. Dan sebenarnya artinya dalam pengertian umum pastor itu sama dengan presbiter. Presbiter itu apa? Imam atau romo. Kalau di Jawa Tengah romo, di Keuskupan Bandung rama. Secara nasional imam, nama aslinya presbiter, nama yang dilupakan. Atau pastor. Jadi pastor, presbiter, imam, romo itu merujuk hal yang sama di dalam penggunaan di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Pendek kata, istilah pastor seakan-akan itu ada kesan eksklusif milik orang Katolik saja. Namun pada kenyataannya ternyata kalau kita lihat penggunanya di luar negeri, itu tidak eksklusif penggunaannya untuk orang Katolik saja. Ini sekarang logo dunia berarti penggunaan untuk seluruh dunia secara khusus dalam bahasa Inggris. Saya secara fokuskan penggunaan dalam bahasa Inggris untuk pemakaian Katolik. Ini pastor atau bukan? Pastor. Saya kalau disebut dalam bahasa Inggris, saya seorang pastor. Tapi beberapa istilah bahasa Inggris menyebutnya sebagai parish priest, ya, parish priest. Pastor itu sebenarnya artinya kalau dalam bahasa Inggris, terutama di Amerika, itu parish priest. Atau dalam istilah aslinya bahasa Latin, parokus. Parokus itu karena memimpin paroki. Saya seorang parokus karena memimpin paroki. Nah, parokus itu istilah bahasa Latin muncul di KHK, tapi kalau orang berbahasa Inggris biasanya menyebutnya pastor, my pastor. Kalau orang Katolik di Amerika contohnya menyebut my pastor itu sama atau sinonim dengan my parish priest. Gembala paroki saya, itu maksudnya. Maka kalau dalam bahasa Inggris Romo Manis itu bukan pastor. Jangan salah ya, jangan bingung ya, jangan bingung dan jangan kacau. Jangan kagetan, jangan bingung, jangan salah. Romo Manis bukan pastor dalam arti kalau penggunaan internasional dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena beliau bukan parish priest, beliau bukan parokus. Apakah beliau ini presbiter atau imam? Ya iya, jelas. Tapi bukan pastor, bukan gembala paroki, itu maksudnya kalau penggunaan bahasa Inggris. Ini istilah di gereja Katolik dalam istilah bahasa Inggris di luar negeri sana. Sekarang penggunaan di dalam istilah Protestan. Contoh, di Amerika ada pastor namanya Pastor Joel Osteen, itu fotonya. Kalau orang Amerika Protestan menyebut pastor, itu terjemahannya pendeta sebenarnya. Jadi ini ada Pastor Joel Osteen. Kalau orang Amerika, mereka berbahasa Inggris, mereka Protestan, menyebut Pastor Joel Osteen, terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu Pendeta Joel Osteen. Jadi itu pendeta. Penggunaan pastor dalam dunia Protestan berbahasa Inggris, pastor means artinya pendeta di dalam bahasa Indonesia. Nah ini nyambung dengan yang awal tadi. Kenapa kok ada dua contoh tadi, Simon, ya Andi Simon dan Philip Mantova kok menggunakan istilah pastor itu kenapa? Ikut-ikutan. Jadi istilah yang dipakai di luar negeri untuk orang-orang Protestan berbahasa Inggris, diimpor istilahnya, diimpor ke Indonesia, ikut-ikutan yang luar negeri, lalu entah bagaimana mereka tidak lagi pakai sebutan pendeta, lalu mereka pakai sebutan pastor. Maka ada Pastor Andi Simon. Yang kedua juga ada Pastor Philip Mantova. Sebenarnya yang umum sebenarnya pendeta gitu, yang umum. Kenapa kok pakai istilah pastor? Jangan salah. Orang Protestan berbahasa Inggris di luar negeri sana menyebutnya pastor, my pastor, diterjemahkan pendeta saya. Nah, gitu. Jadi ini istilah yang diimpor begitu saja. Masalahnya adalah di Indonesia istilah pastor sudah seakan-akan eksklusif milik gereja Katolik. Ini ada impor Protestan menggunakan istilah pastor juga. Loh ini bagaimana penggunaannya? Apakah berarti mereka ini salah? Menurut saya tidak salah. Jadi kalau Anda mengatakan
Romo itu ada orang pakai istilah pastor padahal bukan Katolik, mereka itu Protestan. Apakah mereka salah ketika menggunakan istilah pastor? Ya tidak juga, tidak salah. Karena di luar negeri dalam bahasa Inggris, pastor itu artinya pendeta. Ketika kata itu diimpor ke Indonesia, tidak diterjemahkan, lalu tetap dipakai istilah pastor, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa juga. Berarti salah mengklaim punya Katolik? Ya nggak ada. Ini kan kata, tidak ada punya Katolik. Bahwa dulu semua gereja itu kan Katolik. Mereka memisahkan diri dari Katolik itu betul. Maka ketika memisahkan diri kan pasti membawa istilah-istilah. Istilah-istilah di gereja yang induknya. Itu kan pasti dibawa. Gereja Katolik itu kan gereja induk. Ya pasti ada istilah-istilah yang dibawa ke pecahan-pecahan itu, saudara-saudari. Yuk sekarang kita kembalikan dalam istilah makna aslinya. Kupas bawang lagi, duduk perkaranya kita lihat. Kalau kita kembalikan pada makna aslinya, pastor itu sebenarnya bahasa Latin. Mengucapkannya dalam ucapan bahasa Latin sebenarnya pastor. O-nya itu bukan O seperti dalam toko, tapi O seperti dalam dorong, pastor ya. Kalau mengucapkan dalam bahasa Latin, pastor. Jadi pastor itu aslinya kata dalam bahasa Latin, pastor. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gembala. Latin, kenapa kok Latin? Ya kita tahu memang bahasa Latin itu kan bahasa resminya Gereja Katolik. Bahkan merupakan bahasa resmi Alkitab, terjemahan untuk Gereja Katolik yang namanya Biblia Sacra Vulgata. Itu terjemahan Latin. Yuk kita dalami sekarang kalau gitu. Ingat, yang pertama adalah pastor artinya gembala. Pastor bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti gembala. Harafiahnya gembala. Untuk mengetahui mengenai istilah ini, yuk kita buka-buka Biblia Sacra Vulgata. Yuk. Biblia Sacra Vulgata itu apa? Alkitab bahasa Latin. Nah, kita akan dalami di sini, kita akan lihat. Menarik sebenarnya. Kalau kita kembalikan dalam istilah Latinnya itu seperti apa. Kita lihat Kejadian 4 ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala, kambing, dan domba, dan seterusnya. Habel itu apa? Gembala, kambing, dan domba. Perhatikan kata yang dicetak gembala. Di dalam bahasa Indonesia bunyinya gembala. Coba lihat Latinnya di Vulgata. Itu saya kutipkan. Kitab Genesis ayat yang sama. Dilihat. Autem Abel pastor ovium. Abel pastor ovium. Atau kalimat lengkapnya Abel pastor ovium est. Nah itu est-nya dibuang. Itu kata kerja bantunya. Jadi Abel pastor. Jadi pertanyaan saya adalah, Habel pastor atau bukan? Jangan bingung, jangan kagetan, jangan oh my God. Habel itu gembala atau bukan? Gembala. Berarti Habel pastor atau bukan? Ya kalau dalam bahasa Latin, Habel pastor. Tapi ingat ya, jangan blunder, jangan kacau. Kalau disebut dalam istilah bahasa Latin. Kembali tadi itu lihat, itu nasnya. Abel pastor ovium. Jadi Habel pastor, artinya gembala. Jangan bingung, jangan blunder, jangan kacau pikirannya. Selanjutnya kita lihat. Kita lihat Kejadian 47 ayat 3. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf. Berarti ini anak-anaknya Israel. Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba. Gembala. Lihat bahasa Latinnya. Tuh. Responderun. Responderun itu mereka menjawab. Pastores ovium sumus. Kami pastor-pastor. Dalam bahasa Latin, anak-anaknya Israel atau anak-anaknya Yakub itu disebut pastor. Berarti anak-anaknya Israel pastor atau bukan? Ya pastor. Kalau disebut di dalam istilah bahasa Latin. Jangan bingung, jangan blunder, jangan kagetan, jangan oh my God. Musa itu juga pastor. Kita lihat Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa ia biasa menggembalakan dan seterusnya. Latinnya berbunyi Moses autem pascebat. Pascebat itu kata kerjanya. Jadi pastor dalam bahasa Latin itu kata benda. Kata kerjanya pascere. Jadi Moses pascebat. Musa ia menggembalakan. Maka kalau disebut dalam kata benda berarti Moses pastor. Moses pastor S, kan begitu. Berarti Musa itu pastor atau bukan? Musa pastor. Tapi ingat, jangan blunder, jangan bingung, jangan kagetan, jangan oh my God ya. Musa pastor kalau dalam istilah bahasa Latin. Bahkan Tuhan Allah itu pastor loh. Sekali lagi, jangan kagetan, jangan oh my God, jangan blunder ya. Kupas bawangnya. Kejadian 48 ayat 15. Allah sebagai Allah yang telah menjadi gembala kuliah. Latinnya, Deus qui pascit me.
Paschid, kata kerjanya pasere, kata bendanya pastor. Berarti kalau dibuat kata benda, Deus pastor es. Ya. Atau Deus pastor meus es. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Kalau dibuat kata-kata kerja, Deus qui paschit me. Nah, berarti Allah itu pastor. Sekali lagi kalau dalam bahasa Latin. Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku. Nah itu ya, Tuhan adalah gembalaku. Bunyi Latinnya apa? Dominus paschit me. Kata kerja itu. Dominus paschit me. Tuhan menggembalakan aku. Kalau dibuat menjadi kata kata benda, ini kan kata kerja. Kalau dibuat menjadi kata benda, Dominus es, nah es itu kata kerja bantunya, Dominus es pastor meus. Tuhan gembalaku. Berarti Deus atau Dominus atau Allah atau Tuhan, pastor atau bukan? Pastor. Sekali lagi kalau dalam istilah bahasa Latin. Gembala-gembala yang menghadap ke gua tempat Yesus dilahirkan atau kandang Yesus dilahirkan itu juga pastor. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala dan seterusnya. Ini pada malam Natal, saudara-saudari. Lihat teks Latinnya. Lukas 2 ayat 8. Et pastores eran in regione. Ya. Pastores itu pastor, kata tunggalnya pastor, jamaknya pastores. Pastor, pastores. Pastores eran, gembala-gembala. Atau harafiahnya pastor-pastor, tapi pastor dalam arti gembala. Jadi bahasa Latin pastor itu istilah umum untuk gembala, semua gembala. Berarti yang menghadap Tuhan Yesus di kandang Natal itu pastor-pastor. Hey, jangan kagetan, jangan blunder, jangan oh my God. Sekali lagi pastor-pastor dalam arti kalau istilah Latin harafiah, makna asalnya, makna asalinya dalam arti gembala-gembala. Yesus pastor atau bukan? Bukan, masa Yesus pastor? Yesus pastor. Kalau dalam istilah Latin, lihat Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Itu terjemahan kan? Kalau dalam bahasa Latin, Injil Yohanes 10 ayat 11, ego sum pastor bonus. Ego aku sum adalah pastor bonus. Berarti kalau diterjemahkan harafiah, aku adalah pastor yang baik. Jadi Tuhan Yesus pastor. Sekali lagi, jangan kagetan, jangan blunder, jangan oh my God. Yesus pastor kalau di dalam istilah bahasa Latin. Ego sum pastor. Pastornya bonus. Ego sum pastor bonus. Akulah gembala yang baik. Jadi istilah pastor itu umum. Para rasul juga disuruh menggembalakan. Berarti para rasul itu juga pastor. Dalam istilah Latin. Yohanes 21 ayat 17. Ini ketika Yesus sudah bangkit, kemudian menanyai Petrus 3 kali itu loh. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terjemahan Latinnya, pasce oves meas. Pasce oves meas. Yohanes 21 ayat 17. Berarti ketika Rasul Petrus yang mewakili Rasul yang lain ditugaskan pasce oves meas, jadilah gembala atau gembalakanlah domba-dombaku, berarti mereka diangkat menjadi gembala. Suruh menjadi apa? Menjadi pastor. Tapi ingat, jangan blunder, jangan kagetan, jangan oh my God. Mereka menjadi pastor dalam istilah bahasa Latin. Lihat, pasce oves meas. Jadilah pastor, itu harafiahnya begitu. Kisah Rasul 20 ayat 28 itu juga menyebut bahwa penilik jemaat, terjemahannya kurang akurat, uskup sebenarnya itu juga pastor. Lihat terjemahan bahasa Latinnya. Aktus ya 20 28. Kalau bahasa Indonesianya kan kamu yang telah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan atau untuk menjadi gembala. Lihat yang dicetak kuning, episkopos ya. Spiritus Sanctus posuit episkopos regere ecclesiam Dei. Episkopos itu uskup. Kalau terjemahan Latinnya jelas bahwa itu uskup. Selanjutnya dalam Yakobus ini bicara mengenai penatua. Sekali lagi terjemahannya nggak akurat. Ini harusnya adalah presbiter. Yakobus 5 ayat 14. Lihat ya. Indirmatur quis in vobis inducat presbiteros. Ini mengenai sakramen pengurapan orang sakit itu loh, saudara-saudari. Terjemahan bahasa Indonesianya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil presbiter. Memanggil imam kayak saya ini. Terjemahannya penatua kurang akurat. Memanggil presbiteros ecclesiae. Presbiternya gereja. Imamnya gereja. Berarti ya seperti saya ini. Ini terjemahannya ya. Berarti presbiter itu juga berarti pastor. Berarti uskup-uskup itu juga pastor. Dalam arti gembala. Pastor dalam istilah Latinnya gitu loh. Berarti Bapak Paus itu juga pastor. Loh, bukan masa dia pastor, menurunkan derajat sama nanti dulu. Jangan kagetan, jangan blunder, jangan oh my God. Saya katakan kalau dalam bahasa Latin harafiah, pastor, kita lihat
Saya nggak ngomong ngawur ini. Jadi saya bukan mengatakan bahwa Bapak Suci adalah pastor turun derajatnya, tidak. Bapak Suci itu gembala, itu maksudnya. Berarti secara harafiah, kata demi kata, Bapak Suci itu pastor. Dalam arti, bahasa Latin kalau diterjemahkan gembala, berarti Bapak Suci gembala. Itu loh maksudnya. Ini problematika bahasa. KGK 882, kita lihat. Paus, Uskup Roma, dan pengganti Petrus. Nah, itu yang disebut Paus ya. Paus atau gelar yang lainnya Uskup Roma. Yang gelar yang lainnya pengganti Petrus, atau lebih tepat penerus Petrus. Lihat bagian bawah, adalah apa? Gembala gereja semesta. Ini sekali lagi terjemahan ya. Kita buka teks aslinya ya, CCE 882. CCE itu apa? Katekismus Katolike Ecclesiae itu ya. Lihat, Sumus Pontifex. Sumus Pontifex itu Paus, Romanus Episcopus, Uskup Roma, Successor Sancti Petri. Nah, successor itu penerus. Bukan pertama-tama pengganti ya, pengganti juga tapi penerus yang meneruskan. Mengganti untuk meneruskan dalam arti itu. Lihat bagian bawah yang saya beri warna kuning. Totius Ecclesiae Pastoris. Jadi uskup Roma itu pastor seluruh gereja. Berarti Bapak Suci, Sri Paus, Fransiskus itu pastor. Pastor seluruh gereja sedunia. Dalam arti apa? Dalam arti gembala. Berarti beliau pastor. Kita lihat kalau sekarang seorang uskup seperti apa. Beliau pastor atau bukan? Bukan uskup. Nah, nanti dulu kita kembalikan ke istilah aslinya. KGK 896. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai gembala, uskup harus memakai dan seterusnya. Kita kalau dalam bahasa Indonesia kan terjemahnya gembala. Kita lihat sekarang dalam teks aslinya, CCE 896. Pastor bonus exemplar erit et forma muneris pastoralis episcopi. Jadi pastor, episkopos itu pastor, episkopus pastor. Dalam arti apa? Gembala. Jadi kalau mau sebut harafiah, Bapak Paus itu ya pastor, uskup itu ya pastor, presbiter itu ya pastor, Yesus Kristus itu ya pastor, Tuhan Allah Bapa itu juga pastor. Tapi permainan kata itu dalam arti kalau kita mengerti di dalam istilah bahasa Latin. Gembala artinya. Allah itu gembala, Yesus itu gembala, Bapak Suci gembala, Bapak Uskup gembala, presbiter kayak saya juga gembala. Dalam istilah Latin semuanya dipakai sama pastor. Jadi istilah bahasa Latin, pastor, dipakai untuk saya, dipakai untuk uskup, dipakai untuk Bapak Suci Paus, dipakai untuk Yesus Kristus, dipakai untuk Allah, dipakai untuk Habel, dipakai untuk Musa, dipakai untuk anak-anak Israel. Jadi itu kata yang sama. Dan kata itu artinya gembala. Clear ya? Jadi pastor arti dasarnya memang gembala. Maka penting untuk mengupas bawang. Dan kita kembali ke soal-soal yang tadi, maka kalau kemudian ada pendeta Protestan menyebut dirinya pastor, apakah salah? Ya tidak salah. Wong pendeta itu gembala untuk jemaatnya dia sendiri. Berarti kalau misalnya tadi itu ada pastor Joel Austin, pendeta Joel Austin, apakah dia pastor? Ya iya, karena dia gembala. Gembala untuk jemaatnya sendiri. Kalau tadi ada pastor Simon Andi atau Andi Simon tadi, pendeta Andi Simon tadi, apakah dia pastor? Ya iya, karena pastor artinya gembala. Berarti dia gembala atas umatnya sendiri. Itu loh saudara-saudari. Jadi pastor siapa? Philip Mantova. Apakah dia pastor? Ya pastor, artinya gembala kan. Pastor itu arti harafiahnya gembala. Jadi jangan bingung kalau ada orang Protestan ikut-ikutan menggunakan istilah pastor, apakah mereka tidak berhak? Ya nggak tahu kalau soal hak ya. Masalahnya adalah gereja Katolik itu gereja induk sekali lagi. Yang lain-lain itu kan keluar dari Katolik, menyempal dari Katolik. Maka istilah-istilah yang sering dipakai dalam gereja Katolik yaitu istilah Latin, ya sangat mudah diwarisi bersama. Hanya memang di Indonesia istilah pastor secara khusus, eksklusif, selama ini dipakai untuk Katolik saja. Tapi seandainya kemudian yang lain menggunakan istilah pastor, apakah salah? Ya menurut saya tidak salah. Kedewasaan kita saja yang perlu untuk mengetahui. Mendewasakan umat, mendewasakan pengertian itu boleh-boleh saja. Dan malah penting. Jadi jangan mengklaim atau jangan ngotot, "Oh, pastor punya saya." Ya punya kita memang sebagai gereja Katolik memang punya kita. Tapi kemudian diwarisi juga oleh sempalan-sempalan sekte-sekte yang keluar dari Katolik itu kan. Mereka mewarisi beberapa istilah yang sama tentu saja. Dan banyak istilah Katolik yang kemudian dipakai oleh gereja-gereja non-Katolik, yaitu biasa saja. Karena semuanya kan dulu Katolik. Induknya kan Katolik. Sumbernya kan Katolik. Emaknya, mamahnya, bundanya kan Katolik. Maka kalau ada pendeta pakai istilah pastor, biar saja. Yang penting kita memintarkan diri, bisa mengupas bawangnya, bisa mengerti.
Jangankan kok pendeta menyebut pastor, Yesus pun pastor kan, ego sum pastor bonus, Allah Bapa pun pastor. Nah ini keruwetan sebenarnya, keruwetan berbahasa, keruwetan penerjemahan yang perlu kita urai. Maka judul kali ini adalah kelirumologi istilah pastor. Ada banyak klaim-klaim keliru. Tapi kalau kita kembalikan istilah pastor pada tempatnya yang benar, yaitu istilah dalam bahasa Latin yang artinya gembala, ya semua menjadi jelas. Kalau saya disebut pastor, karena saya gembalanya orang Katolik, umat Katolik, terutama yang ada di paroki saya. Kalau Bapak Uskup disebut pastor, beliau gembala, gembala orang seluruh keuskupan. Kalau Bapak Suci disebut pastor, tadi ingat, pastornya siapa? Totius Ecclesiae, pastornya seluruh gereja. Berarti gembalanya semua umat Katolik seluruh dunia ini kan, saudara-saudari. Yesus Kristus itu pastor, gembala kita. Tuhanlah gembalaku, kan begitu. Tuhanlah pastorku, harafiahnya kan begitu. Allah juga disebut pastor, Musa juga pastor. Jadi sekali lagi, jangan OMG, jangan kagetan, jangan ngototan. Lebih penting membuka pemikiran kita, mengupas bawangnya, tahu duduk perkaranya. Singkat kata, bagian terakhir kesimpulannya, kalau ada pendeta pakai istilah pastor, biar saja, nggak masalah. Itu kan mirip atau sama dengan istilah gereja kan. Istilah gereja itu juga dipakai non-Katolik kan. Padahal istilah gereja itu aslinya milik siapa? Ya milik gereja Katolik. Tapi sekali lagi, sekte-sekte itu kan keluar dari Katolik, pasti membawa beberapa istilah yang sama juga. Kita sudah biasa dengan istilah gereja, ini gereja itu yang non-Katolik. Mengapa tidak bisa terima bahwa pastor dipakai oleh pendeta? Itu saja. Menurut saya, klirumologi ini perlu didudukan perkaranya. Bahwa itu selama ini dipakai oleh orang Katolik, oleh gereja Katolik di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, itu betul. Tapi namanya bahasa, itu milik bersama. Nggak ada kok bahasa milik sendiri itu. Jadi, silakan saja pendeta pakai istilah pastor. Kita Katolik juga tetap pakai pastor. Ya lama-lama kan akan jelas, ini pastor Katolik, itu pastor Protestan. Memintarkan diri kita jauh lebih penting mengenai hal ini. Shalom.